hari Minggu. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah maupun yang ikut ibadah melalui Google Meet? Baik? Ada sukacita? Kalau ada sukacita semuanya boleh katakan amin. Ada sukacita? Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Lause mau ajak anak-anak semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. KASIH. Kasih, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih sukacita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa ya? Seperti kasih Yesus. Ya, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Hari ini kami siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar satu lagu Mandarin bersama-sama dengan teman-teman dari Stream of Praise. Nah, hari ini kita mau kembali lagi belajar lagu tersebut, We Will Love. Nah, sekarang anak-anak, tibanya waktu bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan firman-Nya di dalam hati kita. Siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa tiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Sekali lagi ya, Tuhan siram lagi hati kami dengan firman Tuhan dan doa tiap hari. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa tiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap
setiap hari aku mau. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Tetap semangat? Ya benar, kita harus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun kita harus melakukan banyak hal dari rumah adik-adik, tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk terus bersemangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Yuk saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausa mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami, lalu kemudian bertumbuh dan kemudian berbuah. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kisah firman Tuhan di mana kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Adik-adik, pada saat mula-mula orang Kristen atau pada saat setelah Tuhan Yesus meninggal secara disalib. Nah, setelah saat Tuhan Yesus meninggal dan disalib, beberapa tahun setelahnya, begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang dulunya tidak percaya menjadi percaya. Karena banyak rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan. Nah, melihat keadaan ini, banyak orang Yahudi yang tidak senang. Mereka ingin orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dibinasakan. Ditambah juga ada Raja Herodes yang pada waktu itu mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Kisah ini ada di dalam Kisah Para Rasul 12. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Herodes bertindak dengan keras kepada jemaat. Bahkan dia menyuruh untuk membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Wah, melihat hal itu menyenangkan bagi orang-orang Yahudi, Herodes melanjutkan perbuatannya itu. Dia menyuruh menahan Petrus. Wah, pada waktu itu Rasul Petrus ditangkap. Lalu Raja Herodes menyuruh memenjarakan Rasul Petrus di bawah penjagaan 4 regu. Wah, dia ditangkap lalu kemudian dijaga secara ketat oleh 4 regu. Nah, masing-masing regu itu terdiri dari 4 prajurit. Jadi berapa prajurit yang menjaga Rasul Petrus? 4 kali 4. Berarti 16 orang yang menjaga Rasul Petrus di dalam penjara. Wah, Rasul Petrus kemudian ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat Tuhan pada waktu itu dengan tekun berdoa kepada Allah bagi Rasul Petrus. Jemaat selalu berkumpul berdoa, minta tolong sama Tuhan untuk Tuhan menjaga Rasul Petrus di dalam penjara, supaya Tuhan melepaskan Rasul Petrus dari dalam penjara. Kira-kira malam hari, adik-adik, Rasul Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Jadi dia tidur, dijaga oleh 2 orang. Dan tidak hanya dijaga, Rasul Petrus juga terbelenggu dengan 2 rantai. Dia tidur, dia dibelenggu dengan rantai, dan kemudian dia dijaga oleh 2 orang. Tidak hanya sampai situ adik-adik. Prajurit dan pengawal juga berkawal di muka pintu. Jadi di luar ruangan di mana Rasul Petrus ditahan, ada juga orang-orang yang kemudian berjaga supaya Rasul Petrus ini tidak melarikan diri. Tapi malam itu tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat Petrus. Dan cahayanya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk-nepuk Petrus untuk membangunkannya. Dan malaikat itu berkata, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai dari tangan
Petrus. Jadi ketika malaikat itu berkata, bangunlah segera, rantainya itu terlepas adik-adik sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Petrus pun bergegas melakukan itu. Lalu malaikat itu berkata lagi, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Dan dia tidak tahu, dia belum sadar bahwa apa yang dilakukan itu, apa yang dikerjakan oleh malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Petrus menyangka dia hanya melihat sebuah penglihatan, tetapi hal itu benar-benar terjadi. Setelah Petrus dan malaikat itu melalui tempat jaga yang pertama, lalu melalui tempat jaga yang kedua, prajurit nggak melihat sampai dia tiba di pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka sendiri dan mereka berjalan. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan itu meninggalkan Petrus. Lalu kemudian Petrus sadar, wah, aku sudah terlepas dari penjara. Dia berkata begini, sekarang tahulah aku bahwa benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Lalu kemudian Petrus bergegas pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes. Di situ banyak sekali orang yang berkumpul dan berdoa. Lalu Petrus mulai mengetuk pintu, tok tok tok. Belum ada jawaban. Diketok lagi lebih keras, tok tok tok. Belum ada jawaban. Beberapa kali Petrus mengetuk, lalu ada hamba perempuan bernama Rode yang mengetahui bahwa itu adalah suara Petrus. Lalu dengan girangnya Rode menceritakan hal itu kepada teman-teman yang lain. Dia berkata, ada Petrus itu di luar, ada Petrus. Teman-temannya yang lain itu menjawab, wah, kamu itu mengigau Rode, mana ada Petrus di luar. Orang dia ada di dalam penjara, akan tetapi Rode terus mengatakan bahwa itu dia. Tetapi adik-adik, meskipun demikian, Petrus mengetuk pintu lebih keras dan lebih keras lagi. Sampai pada akhirnya mereka membukakan pintu. Dan tercenganglah mereka adik-adik ketika mereka melihat benar-benar Petrus yang ada di depannya. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, "Shh, diam, nanti aku akan cerita di dalam." Setelah mereka masuk, Petrus menceritakan semuanya kepada orang-orang itu bahwa malaikat Tuhan telah menyelamatkan dia. Lalu dia meminta untuk memberitahukan hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara yang lain. Adik-adik, di sini kita melihat bahwa doa orang benar itu dijawab oleh Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar dua hal adik-adik. Yang pertama, kita tidak boleh berhenti berdoa buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Buat mama kita, buat papa kita, kakek nenek kita, kakak dan adik kita. Kita harus terus mendoakan mereka di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua yang kita perlu belajar bahwa kita harus selalu bersyukur terhadap jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan berkata ya kepada doa kita ketika kita berdoa dan Tuhan mengabulkannya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa lalu Tuhan tidak atau belum mengabulkannya, kita harus juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena doa itu adalah hal yang sangat penting bagi setiap kita. Teman-teman, mari bersama-sama kita membacakan ayat hafalan kita yang terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-6a. Kita baca secara bersama-sama 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan.
Sekali lagi ya kita baca. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di mana kami boleh terus-menerus berdoa buat diri kami dan buat sesama kami. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam kehidupannya terus dan terus berdoa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kenapa sih Lause kita harus memberikan persembahan? Karena Tuhan kita sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti diberikan. Baik melalui mama papa, melalui orang tua yang lain, melalui oma opa, bahkan langsung kepada kita. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan sebuah pujian, A Gift to You. Everything I have, all you've given me. Everything I have, all you've given me. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, baik itu kepada kami secara langsung ataupun melalui mama dan papa. Sebagai bentuk ucapan syukur kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Tolong kami supaya kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang melayani Tuhan dengan cara menolong orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.